Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, masuk ke materi keanekaragaman hayati Indonesia, ini kita berarti mempelajari terkait dengan persebaran, ya, persebaran flora fauna di Indonesia dan juga flora fauna yang endemik dan juga yang langka. Ya, kita masuk dulu di persebaran fauna. Ya, persebaran fauna atau persebaran hewan di Indonesia ini terdiri dari 3 tipe, yaitu ada orientalis, australis, dan peralihan. Nah, orientalis ini juga berarti asiatis ya. Jadi nama lain dari orientalis ini adalah asiatis. Kita lihat. Nah, ini persebaran hewan di Indonesia ya. Kenapa kok di Indonesia bisa sampai ada oriental, asiatis, kemudian juga ada peralihan dan juga ada australis. Awal mulanya dari mana sih? Awal mulanya ini dari sini. Kamu bisa lihat ini ada garis Weber ya, dan juga ada garis Wallace ya. Nah, Wallace dan Weber ini nama ya, nama penemunya. Jadi Alfred Russel Wallace ini dia melakukan penelitian di bagian barat Indonesia. Setelah melakukan di bagian barat Indonesia, dia mengamati bahwa ternyata hewan-hewan bagian barat Indonesia dengan bagian timur Indonesia, ini timur ya, bagian timur Indonesia itu berbeda. Akhirnya dia membuat satu garis perbedaan ya, perbedaan ciri dari hewan-hewan di barat dan timur, maka dinamakanlah garis Wallace. Nah, kemudian diteliti lagi nih oleh Weber, ternyata di bagian timur Indonesia juga nggak semuanya sama, ada beda. Makanya di sini ada bagian tengah, ya, ada bagian timur. Jadi kalau garis Wallace itu memisahkan bagian barat dan timur, ya, bagian ini barat dan timur. Kalau misalkan garis Weber itu memisahkan bagian pertengahan, ini ya pertengahan dan juga timur. Itu untuk awal mula kenapa bisa sampai ada 3 tipe di Indonesia. Jadi bagian barat itu disebut tipe australis, disebut tipe asiatis, disebut asiatis atau orientalis. Kemudian bagian tengah ini peralihan, kemudian bagian timur ini namanya australis karena beberapa mirip dengan hewan-hewan di benua Australia, yaitu waktu Weber meneliti. Nah, kita langsung lihat ke tipe oriental atau tipe asiatis. Tipe oriental atau tipe asiatis ini ciri-cirinya ya, hewan menyusui atau mamalianya ini ukurannya besar-besar. Besar-besar tuh nanti kita lihat contohnya apa ya. Kemudian tidak terdapat hewan berkantung, hewannya nggak bergantung. Kemudian terdapat berbagai jenis kera. Corak warna pada burungnya itu sedikit. Ya, jadi kalau hitam ya hitam semua. Kalaupun ada warna dua kolaborasi warna tidak lebih dari itu. Kemudian juga terdapat banyak jenis kucing liar dan juga ikan air tawarnya banyak. Nah, ini contohnya. Nah, yang termasuk tipe fauna atau hewan asiatis atau oriental ini tadi mamalianya besar ya. Contohnya gajah, ya, harimau, banteng. Kemudian juga ada orang utan. Kemudian juga burungnya yang warnanya tidak terlalu banyak corak warnanya, misalkan burung rangkong. Nah, kemudian, ini ya, gajah, harimau ini termasuk asiatis atau oriental. Kemudian tipe yang kedua adalah australis nih, bagian timur Indonesia. Ya, bagian timur Indonesia itu berarti daerah mana tuh? Daerah Papua. Ya, daerah Papua. Nih, ini ternyata hewan menyusuinya kecil-kecil. Terdapat hewan berkantung. Ini memang khasnya sebetulnya dari Australia, hewan berkantung. Marsupial ya, hewan-hewan marsupial. Kemudian tidak terdapat kera. Nah, bedanya adalah kalau di australis corak warna burungnya itu justru banyak, warna-warni. Ya, kemudian tidak terdapat jenis kucing liar dan juga ikan air tawarnya sedikit. Kita lihat. Ini misalkan contohnya apa nih? Walabi, kanguru pohon. Ya, ini untuk hewan berkantung. Kemudian juga burung-burungnya seperti cendrawasih dan kasuari. Ya, itu untuk tipe australis. Kemudian nih, tipe peralihan. Tipe peralihan ini berarti di bagian tengah Indonesia. Bagian tengah Indonesia kalau tadi kamu lihat, kita bisa lihat lagi. Kita lihat lagi ya, bagian petanya. Nah, di bagian tengah Indonesianya, nah ini lihat. Nah, ini kan memisah di sini, ya. Berarti bagiannya adalah bagian Sulawesi. Jadi kalau bagian barat
Asiatis Oriental ini ada Sumatera, Kalimantannya ada Jawa, ya. Kemudian kalau bagian garis Weber itu bagian timurnya adalah Papua yang kita kenal dengan tipe fauna Australis. Bagian tengahnya ini ada Nusa Tenggara, ada juga Sulawesi. Kita lihat di peralihan. Nah, peralihan ini contohnya apa sih? Komodo, ya. Komodo, Varanus komodoensis. Ini juga komodo merupakan hewan endemik, fauna endemik asli Indonesia, nggak ada di yang lain. Kemudian juga ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo. Burung maleo juga endemik. Ya, ini untuk tipe fauna. Jadi sekali lagi tipe fauna ada 3, asiatis atau oriental, ya. Kamu bisa sebut asiatis, bisa sebut oriental, adanya di bagian barat Indonesia, Sumatera, Jawa, kemudian juga Kalimantan. Kemudian ada tipe peralihan. Peralihan ini bagian tengah Indonesia, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian juga ada bagian timur Indonesia. Bagian timur ini disebutnya tipe Australis, yaitu daerah Papua. Nah, kita masuk ke tipe flora. Nah, tipe flora di Indonesia itu persebaran floranya ini merupakan flora Malaysiana. Ya, Malaysiana itu juga tidak hanya di Indonesia, tapi juga masuk di wilayah Filipina dan juga Thailand. Nah, flora Malaysiana atau tipe flora di Indonesia yang akan kita pelajari ini ada 4 ya di Indonesia ini. Ini bagian petanya ya. Nah, contoh-contoh untuk tipe Malaysiana yang khas Indonesia adalah ini. Kelompok meranti ya di Kalimantan, kemudian pohon jati ya ini di Pulau Jawa, Tectona grandis, kemudian salak kayadulis juga ini khas sekali Indonesia, kemudian durian ya ini adalah contoh-contoh tumbuhan Malaysiana yang ada di Indonesia. Kita lihat tipe-tipe persebaran flora di Indonesia. Ada 4 tipe persebaran flora di Indonesia. Yang pertama adalah ini hutan hujan tropis, yang kedua ada hutan musim, yang ketiga ada sabana, yang keempat ada stepa. Nah, anak-anak, Bu, sabana atau savana sih? Sabana atau savana itu sama saja, ya. Yang membedakan apa? Sabana itu baku, ya. Jadi kata baku. Jadi kalau kamu cari di KBBI itu nggak ada savana, tapi adanya sabana, gitu. Savana itu kata tidak bakunya. Jadi di Indonesia tidak bakunya savana, sabana yang bakunya. Jadi ini ada 4 tipe persebaran flora di Indonesia, hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, dan stepa. Kita lihat. Hutan hujan tropis. Anak-anak kalau misalkan ibu kecepatan atau kamu nggak ngerti, kamu bisa komentar nanti di kolom komentar. Ya. Nah ini, hutan hujan tropis. Ciri hutan hujan tropis itu apa sih kalau kamu lihat tadi di gambar? Ini, hutannya lebat ya. Hutannya lebat, kemudian pohonnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Dia lembab gitu ya. Kemudian tumbuhannya heterogen. Heterogen itu artinya jenisnya banyak. Jadi dalam satu hutan tumbuhannya nggak cuma satu, tapi ada banyak jenis tumbuhan. Makanya dinamakan heterogen. Banyak. Kemudian hutan ini tersebarnya di mana sih? Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini untuk hutan hujan tropis. Jadi sekali lagi hutan hujan tropis itu jenis tumbuhannya heterogen, macam-macam. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ya. Hutannya juga lebat, adanya di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu untuk hutan hujan tropis. Kita lihat di hutan musim. Nah, hutan musim ini justru kebalikannya dari hutan hujan tropis. Hutan musim lihat di sini. 1, ya. Jadi dia homogen. Jadi jenis tumbuhannya itu homogen, hanya 1 jenis tumbuhan. Kemudian dia juga menggugurkan daunnya di saat musim kemarau. Contohnya apa nih? Jati, cemara. Cemara, pinus, araucaria, taxodium, ya itu termasuk konifer, ya keluarga konifer. Jadi kalau kamu lihat hutan, kemudian satu hutan itu isinya hanya pinus semua, konifer, jenis konifer semua, nah itu maka dinamakan hutan musim. Adanya di mana sih? Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan juga Jawa Timur. Jadi yang kalau kamu masuk ke hutan itu cuma 1 jenis saja. Ya, jadi pinus semua, atau misalkan cemara semua, araucaria semua, taxodium semua, pokoknya keluarga konifer biasanya di hutan musim. Pun hutan jati yang khas sekali, biasanya banyak di daerah Jawa. Kemudian, nah ini ada sabana, ya. Sabana ini merupakan apa sih? Padang rumput yang diselingi pepohonan. Jadi dia padang rumput luas, tapi diselingi pepohonan.
ya. Pohon-pohonnya juga rendah, tidak terlalu tinggi, ya, jadi ukurannya rendah. Nah, tumbuhan ini rumput kita namakan juga herba karena memang tidak berbatang, tidak berpohon, ya. Nah, ini persebarannya di Nusa Tenggara bagian barat maupun bagian timur, itu untuk sabana. Kemudian tipe flora terakhir persebaran di Indonesia adalah stepa. Stepa ini full padang rumput semua, nggak ada pohonnya, nggak ada yang jenis lain, semuanya isinya rumput, herba semua. Ya, ini ditemukannya di mana nih? Di Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Kita lihat lagi di gambarnya. Lihat. Jadi, sekali lagi persebaran flora di Indonesia itu ada 4, hutan hujan tropis, lihat. Ini hutannya lebat, kemudian tumbuhannya juga heterogen, ya. Kemudian ukuran tumbuhannya juga ada yang besar, ada yang kecil. Kalau hutan hujan tropis, ini dia homogen. Jenis tumbuhannya homogen, satu jenis saja. Ya, kemudian dia juga menggugurkan daunnya di saat musim kemarau. Kemudian yang ketiga ada sabana. Sabana itu padang rumput tapi diselingi sama pohon-pohon nih. Ya, pohon-pohonnya juga nggak terlalu tinggi, pohon-pohonnya ukuran yang rendah. Kemudian ada stepa. Stepa itu full padang rumput, biasanya di daerah Sumba gitu. Itu untuk persebaran flora di Indonesia. Jadi kalau tadi tipe persebaran fauna di Indonesia ada 3 jenis, yaitu oriental atau asiatis, kemudian ada peralihan dan ada australis. Kalau persebaran floranya ada 4, hutan hujan musim, kemudian ada hutan musim, hutan hujan tropis, hutan musim, mohon maaf ya, sabana, dan juga stepa. Nah, kita masuk ke bagian fauna dan flora endemik. Apa sih itu endemik? Endemik itu artinya asli Indonesia. Ya, ada di daerah lain nggak? Nggak ada. Jadi khas Indonesia. Jadi flora fauna yang memang muncul, tumbuh, berkembang di Indonesia. Ya, itu endemik. Jadi khas di negara lain nggak ada. Contohnya komodo, ya, Varanus komodoensis. Adanya di Indonesia, di Pulau Komodo, ya, di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Kemudian ada badak bercula, ya. Jadi badak bercula ini juga khas Indonesia atau endemik fauna Indonesia. Kemudian ada babi rusa, ada musang, ada tarsius, ya. Kemudian tumbuhan endemik, nah, bunga rafflesia, ya, bunga rafflesia juga ada yang di Bengkulu, ada juga yang di Kalimantan. Jadi bunga rafflesia itu khas Indonesia, dia endemik Indonesia. Kemudian matoa di Papua, ya. Kemudian ada ratu slur. Nah, ini juga khas Indonesia. Jadi endemik hanya ada di Indonesia. Kemudian fauna dan flora langka, ya. Ini yang langka. Yang langka itu artinya apa? Artinya keberadaannya di Indonesia itu sudah semakin sedikit, ya. Jadi keberadaannya di Indonesia itu terancam punah, makanya dinamakan langka, ya. Ini contohnya badak Sumatera, kemudian ada harimau Sumatera, ada tapir, ada komodo. Tumbuhan langkanya ada matoa, ada gandaria, ada badali, ada sawo kecik, ada bendo. Ini adalah flora-flora yang langka. Flora fauna langka ini sekali lagi artinya keberadaannya itu berkurang dan terancam punah. Loh, kok bisa sih terancam punah?